diberhentikan. Coba kalau ngelihat debat-debat itu, miris, amat sangat miris. Ini bicara sendiri, gitu. Aduh, itu bukan watak kita. Gitu. Kalau perlu ke dadaku, mana dadamu? Itu loh, lu atau gua yang mati. Udah gitu saja. Nah, kenapa dia harus seperti itu? Ya kepentingan. Ketemu lagi Om. Ketemu lagi. Iya. Sehat? Alhamdulillah Om. Om gimana Om? Alhamdulillah. Gini Sehat. Om. Saya mau nanya nih Om. Saya Mas. Oh iya. Kopinya. Oke, makasih Mas. Iya. Gini Om. Sejarah bangsa Jawa itu seperti apa sih Om? Ya kan waktu itu kan juga sudah saya sampaikan dong mengenai masalah awalnya yang namanya agama Jawa, ya, yang kemudian dia berkembang di suatu daerah, di mana daerah itu kemudian tanah Jawa, orang-orang yang di situ kemudian disebut wong Jawa, ya seperti itu. Tapi bahwa dalam artian sejarah Jawa, dalam artian yang modern, ya tentu saja perlu harus ada pendekatan agar supaya semuanya itu clear gitu. Jadi itu sesuatu hal yang yang harus hati-hati lah, ya, karena kita sudah disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan setiap daerah itu juga punya sejarahnya masing-masing, yang akhirnya menjadi kebanggaan masing-masing. Nah, gitu. Nah, dari Jawa sendiri, leluhur Jawa itu seperti apa sih Om? Entah itu dari tata kramanya, entah itu dari ajarannya, entah dari apapun. Ya kalau yang namanya leluhur itu tentu saja ada suatu ikatan ya, ikatan batin ya, yang itu mau tidak mau tidak bisa dilupakan. Jadi misalnya begini, bukan misalnya ya, ini satu contoh. Sampai sudah berkeluarga belum? Sudah. Pada waktu istri melahirkan anak pertama menyaksikan tidak? Menyaksikan. Oke. Coba kita bayangkan, ya. Kita umpamakan yang lahir itu kita. Kita menyaksikan istri kita pada waktu itu hamil, ya. Umpamakan saja yang ada di dalam perut itu adalah kita. Bagaimana ibu kita, ya, itu dengan segala pengorbanannya memelihara janin itu, ya, agar supaya tumbuh berkembang dengan baik. Makan tidak enak, minum tidak dirasakan, segalanya serba tidak enak. Apalagi kalau sudah 7 bulan, ya, seorang ibu itu tidurnya sudah mau miring gimana, nggak miring gimana, dan sebagainya. Apalagi pada waktu melahirkan. Ibarat seorang ibu itu kalau melahirkan anak itu di sampingnya peti mati, ibaratnya. Harapannya dua-duanya selamat. Tapi jihadnya seorang ibu itu ya pada waktu melahirkan. Ya. Apakah ibunya yang tidak selamat, anaknya selamat? Apakah ibunya yang selamat, anaknya tidak selamat? Itu pemikiran yang selalu ada pada setiap manusia yang mau melahirkan, termasuk juga suaminya. Bayangkan aja bagaimana sakitnya seorang ibu melahirkan, dan setelah itu dia harus ngurusin anaknya dengan berbagai pengorbanan. Ya, kalau malam harusnya tidur nyenyak, dia harus bangun menyusui. Menyusui anak saja harus hati-hati. Ya, salah-salah nanti ketiduran malah menutup hidungnya, jadi masalah. Ya, belum nanti kalau anak itu pipis atau BAB, dia harus dan seterusnya. Masih tambah lagi pada saat dia membesarkan, membimbing agar supaya anaknya itu menjadi baik dan juga berguna
bagi keluarga, bagi bangsa negara, dan juga bagi agama. Itu semua orang tua seperti itu. Akhirnya saya berbicara bahwa saya seperti ini tidak lain dan tidak bukan kan karena ibu saya dan bapak saya. Ya, bagaimana bapak saya itu membanting tulang agar supaya saya bisa seperti ini. Ya, manusia yang soleh, manusia yang berbudi pekerti luhur, ya tahu. Orang tua saya, ibu saya pun juga demikian. Bisa seperti itu karena kakek dan nenek saya. Demikian juga bapak. Ya. Saya mengenal kakek nenek saya. Ya. Bagaimana kakek nenek saya itu bisa sedemikian rupa juga dari kakek nenek buyut saya. Saya mengalami dengan kakek dan nenek buyut saya. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Makanya di tata krama ajaran orang Jawa itu ada namanya itu berbakti. Ya, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada leluhur. Berbakti pada orang tua itu bukan dalam arti anak itu harus setiap saat memberikan uang. Wah, itu amat sangat salah. Bukan seperti itu. Bukan secara materi. Iya, orang tua tidak pernah berharap. Walaupun pengorbanannya itu sudah luar biasa. Tapi tidak pernah berharap dengan itu. Berbakti itu adalah membuat orang tua itu hidupnya itu adalah damai, tentram, bahagia, sentosa, dan sebagainya. Artinya bahwa si anak ini di dalam rangka berbakti pada orang tua, misalnya dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dia sudah rukun, dia saling mengasihi, dia saling empati, dia saling membantu, dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi anaknya itu juga peduli terhadap sesama. Hidupnya itu ada manfaatnya, kemaslahatannya bagi sesama. Wah, itu surga dunianya orang tua. Demikian juga kesana. Nah, apakah yang namanya berbakti pada orang tua itu hanya pada saat orang tua masih hidup? Oh, enggak. Enggak demikian. Loh, nah kalau orang tua atau para leluhur sudah enggak ada, bagaimana cara kita berbakti? Apa yang pernah dinasihatkan kepada kita, ya, istilahnya ajaran-ajaran, nasihat-nasihat yang kepada kita, itu kita laksanakan. Toh baik adanya. Kami hidup yang baik. Kalau kamu merasa dicubit sakit, ya jangan suka menyubit orang. Kalau kamu dikatakan begini-begini, kamu jadi tersinggung, ya kamu jangan pernah menyinggung perasaan orang, dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya berbakti. Sehingga yang namanya anak itu tidak bisa melupakan sedemikian rupa terhadap orang tuanya, kakek neneknya. Ya toh, kalau saya pernah mengenal belian kasih dari kakek buyut saya, nenek buyut saya, itu sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga tidak suka tidak suka, mau tidak mau, orang boleh setuju atau tidak setuju, saya melaksanakan apa yang menjadi amanahnya. Dan setiap saya berdoa, saya selalu mintakan pada Gusti agar supaya para leluhur saya itu diberi pengampunan. Dan juga orang Jawa itu ada yang minta kelebihan berkah yang diberikan Gusti itu kepada para leluhur saya. Itu bolehlah. Apa itu dalam bentuk istilahnya kita menjambangi pemakamannya atau gimana? Oh, bisa saja. Bisa saja. Kalau jauh cukup di rumah, ya lah. Tapi yang namanya seseorang itu tidak bisa kalau saya boleh, orang berbeda boleh. Saya itu kalau sudah ada di depan makam ibu saya atau kakek nenek saya atau buyut saya, ya sudah. Saya kayak semacam curhat saja. Tapi bukan berarti saya minta kepada beliau. Tidak. Gitu. Awalnya saya tetap pada dia. Nah, setelah itu selesai, saya baru ya kayak kangen-kangenan aja. Ya. Walaupun satu arah. Saya anggap aja bahwa ibu saya ada di situ, kakek nenek saya ada di situ. Nah, walaupun ujung-ujungnya misalnya Bu atau yang tadi saya sama Gusti Allah begini. Ya.
dibantu agar supaya gini. Hanya gitu saja. Itu termasuk bentuk bakti juga kepada orang tua. Oh iya, menurut saya iya. Menurut saya iya. Bahwa orang mau mengatakan itu seperti apa mabuk atau apa, ya monggo saja. Karena saya sendiri meyakini bahwa mati itu kan hanya jasad, tapi bahwa di sana itu ada kehidupan. Nah, dan kehidupan itu ya bentuknya ya orang, ya toh? Bukan manusia, tapi orang. Nah, karena di sana tidak punya kehendak, tapi pada saat kamanungsan kita bisa. Hebat. Kehidupan ini hebat. Nah, ada juga tentang fenomena ini, makam-makam palsu. Itu menurut kita hijau sendiri itu seperti apa? Makam palsu gimana sih? Makam kok palsu? Entah itu sebagai sistematis atau apa, itu kayak makam-makam istilahnya para habaib gitu. Para sesepuh gitu. Itu gimana menurut kita hijau? Ada banyak di Jawa juga dibongkar-bongkarin. Ya. Bisa disebut makam keramat. Ini makan keramat ya. Kalau kebanyakan orang Jawa yang namanya makam keramat itu tidak asal mau istilahnya mengkeramatkan berdoa. sesuatu. Bukan berdoa di tempat setiap makam keramat, enggak. Tapi pasti ditelaah bahwa dulu pada saat hidupnya itu seperti apa. Nah, gitu. Misalnya saja di kampung mana, misalnya di suatu daerah, misalnya namanya itu Rawamangun misalnya, ya toh. Nah, cikal bakal yang dulu memberi nama Rawamangun itu siapa? Itu. Kok bisa menjadi seperti ini misalnya. Nah, itu ada orang yang tahu persis sejarah perjalanannya beliau itu. Nah, kemudian dia suka berziarah dan ngirim doa. Nah, demikian juga walaupun banyak raja, ya, maksudnya banyak raja misalnya ke Imogiri gitu ya. Itu orang pun juga akan berbeda-beda misalnya. Walaupun kebanyakan misalnya kesampian dalam Kanjeng Sultan Agung gitu ya. Karena semua orang tahu siapa itu Sultan Agung. Bagaimana keberaniannya menentang penjajah, ya, rela berkorban segala-galanya demi rakyat. Nah, itu orang-orang itu menghargai, menghormati jasa-jasanya. Gitu. Rasa hormat, ya toh. Bukan karena saya itu masih garis keturunannya dengan Sultan Agung atau apa. Lebih-lebih yang ada garis keturunannya. Nah, karena mempunyai leluhur yang sangat-sangat hebat itu. Misalnya saja menurut ayah saya bahwa ada makam di sana itu ternyata dulu itu dia pejuang zaman kerajaan dulu misalnya begitu. Ya kenapa tidak, walaupun saya tidak mengenal. Tetapi saya menghargai, menghormati, lebih-lebih saya mensyukuri ya bahwa saya ada darah dari seorang pejuang yang gigih, ya. Dia lebih baik keluar dari katakanlah membelot dari rajanya hanya untuk bertempur dengan penjajah. Dalam tanda kutip berarti bisa dilihat dari kebermanfaatan orang tersebut. Oh iya. Sekarang misalnya di sana ada makam keramat ini nih. Orang biasanya siapa sih itu? Siapa sih itu gitu. Nah, kalau dia merasa tertarik karena memang ada hubungan ya. Paling tidak bukan hanya untuk dirinya sendiri ya. Paling tidak bahwa yang dimakamkan di situ itu betul-betul berjasa bagi bangsa dan negara ya. Misalnya di daerah saya itu ada makam ya. Dia itu dulu seorang pejuang yang bersama-sama Pangeran Diponegoro dan ternyata beliau itu adalah darah Keraeng gitu. Apa tuh? Dari Bugis ya, dari Makassar itu, dari Keraeng itu. Yang walaupun akhirnya ya dia berkeluarga dengan putri Jawa misalnya. Nah, ya kebetulan saja istri saya itu buyutnya. Misalnya begitu itu loh. Nah,
Nah, jadi artinya bahwa yang begitu-begitu itu akhirnya ya dihubung-hubungkan. Gitu. Jadi rasa hormat ya, apa ya, kepada beliau-beliau yang ternyata dulunya itu telah bermanfaat hidupnya untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Tapi banyak di luar sana yang bisa dibilang ya ngambil sesuatu hal yang negatif kayak klinik. Wah, datang ke sono nih supaya berkah begini-begini, supaya dapat rezekinya di sono kayak gitu. Itu gimana, Ki? Kalau sebentar bicara klinik, ya. Klinik itu ada yang sekarang itu dikonotasikan itu negatif ya. Klinik itu kan sebetulnya sesuatu cara ya yang termasuk medianya itu teng klinik gitu loh. Jadi terlalu jelimet gitu loh. Akhirnya disebut klinik gitu ya. Tapi bahwa seseorang ke sana itu ngalah berkah supaya dapat rezeki, salahnya di mana? Orang dia tidak minta kepada yang dimakamkan. Seperti tadi saya nyatakan. Saya minta mengadu kepada Gusti Kang Akaryo Jagat. Ya toh? Setelah saya selesai baru saya berdialog. Ya, saya curhat. Ya, bahwa saya begini-begini dulu waktu yang masih ada saya bisa ini gini. Nah, ini tadi saya minta. Itu. Nah, bahwa ada orang yang tidak seperti itu mungkin saja ya, karena dia belum tahu tata cara itu. Jadi yang begini-begini itu ya memang perlu ada pencerahan. Tetapi sebagian besar tidak. Sebagian besar adalah melakukan sesuatu hal benar. Kalau ada orang yang kemudian menghakimi atau mengomentari yang negatif, karena dia tidak bertanya, lu ngapain ke sini? Gitu. Lu lah ngapain juga ke situ? Main datang ujuk-ujuk. Nah, oh ya enggak, gitu. Karena rasa hormatnya. Dan tidak ada salahnya misalnya ada orang yang kebetulan istrinya itu sedang hamil, ya toh. Kemudian dia terkesan dengan sejarah masa lalu bagaimana perjuangan seorang pahlawan yaitu Pangeran Diponegoro. Ya, hubungannya apa kalau dikaitkan dengan hubungan darah? Nggak ada apa-apanya. Nah, itu juga agak rame tuh, Ki, tentang Pangeran Diponegoro. Kenapa? Pangeran Diponegoro diklaim sebagai seorang Balawi dalam tanda kutip dari keturunan Trahabaib. Itu menurut Ki gimana tuh? Panjang. Kalau mau diceritakan panjang itu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut saya tidak bisa berdiri sendiri. Ini bukan masalah karena sampai sini ya. Saya sudah berpikir lama bahwa akan terjadi hal-hal, tapi saya tidak pernah terpikir bahwa sampai kepada hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, ini hubungannya dengan sedikit politik, tetapi ini sebetulnya juga berhubungan dengan masa depan bangsa dan negara ini. Dan ini memang perlu adanya suatu kesadaran bersama. Ada apa ini? Gitu. Itu pun ngeklaim bahwa adanya lambang Garuda tuh dari mereka, merah putih dari mereka, kayak ada pergeseran sejarah tentang Nusantara dan Indonesia. Itu yang saya maksud itu. Ini suatu sesuatu hal yang sudah diprogram jauh sebelumnya, gitu. Kalau saya boleh untuk sedikit hubungannya dengan situasi politik, situasi kenegaraan ya. Kalau kita boleh menyimak, walaupun sedikit kita tahu sejarah lah ya, atau misalnya kita pernah mendengarkan pidatonya Prof. Ansar Gonggong, ahli sejarah dan sebagainya gitu. Di mana ada catatan sejarah bahwa dulu company sampai penjajahan Belanda itu bagaimana kesulitan untuk menghadapi kekuatan rakyat ini yang pada saat itu juga kekuatan itu didominasi oleh para kaum ulama ya toh. Akhirnya dia juga menggunakan cara itu ya.
di mana dalam sejarah ulama-ulama itu diambilkan dari Yaman, gitu. Dan bahwa ulama-ulama kita, ya kiai-kiai kita ini, ya karena di sana ada itu dari Yaman itu, ya toh. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu, ya strategi mereka itu ternyata kan bisa dikatakan walaupun tidak 100% berhasil, tapi kan juga dikatakan berhasil, ya. Nah, dan ternyata itu kan akan diteruskan, ya, sampai dengan misalnya kemerdekaan 45, ya toh. Coba perhatikan bahwa Indonesia ini di mana digempur secara politik pun juga tetap kuat, ya. Kemudian secara ekonomi pun juga tidak runtuh. Ini nanti hubungannya dengan lambang Garuda itu tadi, ya. Namun bahwa akhirnya bisa diketemukan bahwa kelemahan di kita ini adalah di Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika tidak lepas dari masalah budaya. Nah, maka budaya ini yang harus diserang. Nah, kalau tidak salah tahun 70-an lah, itu ada konsep globalisasi, ya. Nah, ini kebetulan ini. Supaya tidak salah, ya toh? Supaya tidak salah bahwa ngomong itu harus ada referensi, ya. Halaman berapa? Ya. Yang namanya globalisasi itu adalah tujuannya, ya, kecenderungannya untuk berintegrasi dalam kehidupan ekonomi. Makanya kemudian ada pasar bebas, ada uang jadikan 1 euro dan sebagainya. Yang kedua, ya, berpecah belah atau adanya kecenderungan fragmentasi dalam kehidupan politik. Ya. Dalam hal ini adalah adanya memecah belah, ya, memecah belah di dalam kehidupan tatanegaraan. Dan pertama kali yang kena adalah Uni Soviet. Ya, setelah itu Suriah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apa yang mendorong itu, ya? Menurut Senator Daniel Moynihan, ya, itu ada 2 hal, ya, yaitu mengenai masalah etnis, yang kedua masalah agama. Ini serangan global, ya, bahwa di Soviet misalnya etnis, di Suriah itu agama. Pertanyaannya, Indonesia, ya, diserang segala lini. Nah, enggak, katakanlah ini dari sesuatu hal yang ada, ya toh. Nah, setelah itu apa yang diupayakan kekuatan bangsa Indonesia ini, ya, burung Garuda itu bisa dikesampingkan dulu. Tapi yang terpenting adalah konstitusinya, yaitu undang-undang dasarnya. Undang-undang dasarnya yang harus dirubah, gitu. Maka dilakukanlah amandemen. Nah, ada tumpuan di sini, ya, ada tumpuan di sini. Saya bacakan, nggak apa-apa, ada bukunya kok, ya, bahwa amandemen itu adalah kehendak daripada Amerika Serikat, ya, melalui yang namanya National Democratic Institute. Bagaimana caranya mengamandemen, ya toh? Ya mesti MPR, gitu. Saya berani mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam amandemen, dia itu adalah pengkhianat cita-cita proklamasi, ya, yang otomatis Pancasila dipertanyakan. Bung Karno pernah mengatakan, ya, kalau tidak salah 17 Agustus 59. Demokrasi kita bukan demokrasi jenggoisme, bukan demokrasi premanisme, bukan mayoritas melawan minoritas. Sekarang, demokrasi kita premanisme. Nah, balik lagi. Berarti ibaratnya kayak model macam kayak para habaib dan segala macam gitu, istilahnya mau meruntuhkan juga tentang sistem yang sudah terbangun ini. Makanya ini menurut saya ini ada hubungannya, ya toh. Pada saat demokrasi sudah seperti itu, ya toh. Demokrasi kan liberal. Bung Karno mengatakan bahwa salah satu ancaman dari Pancasila adalah liberalisme. Dan sekarang kita adalah liberal. Siapapun yang mendukung liberalisme
Dia adalah pengkhianat cita-cita proklamasi. Nah, dari sinilah konstitusi itu mendukung karena demokrasinya premanisme. Orang boleh bebas apa saja, ya. Sehingga seperti kalau saya tak hubungkan dengan rasa hormat, ya toh, istilahnya itu apa? Kita berbakti kepada orang tua, kepada guru, kepada pemimpin. Lu presiden aja diomongin mana binatang lah, inilah. Mereka tidak merasa bersalah, ya toh. Di mana sekarang akhlaknya itu? Loh katanya berbudi pekerti luhur. Di mana? Nah, inilah dengan konstitusi inilah, dengan liberalisme inilah, makanya ini secara perlahan. Nah, sehingga akhirnya tahun 2000 sekian lah, pada zaman SBY kalau nggak salah, 2 atau 3 tahun ada booming HP. Yes, gitu. Nah, setelah itu lenyap dan muncullah suatu komunitas-komunitas yang garisnya agak keras. Wayang haram. Ya toh, kurang ajar itu. Tidak ada wali. Ya toh. Kenapa? Semua mau dilarikan ke sana. Itu. Sehingga pada beberapa tahun yang lalu, Bapak Hendro Priyono, mantan ketua BIN, pernah mengingatkan kepada orang-orang keturunan Yaman ini supaya tidak aneh-aneh. Ya. Kenyataannya masih seperti ini. Jadi tidak aneh, ya, tidak aneh. Sekarang ini kalau orang Indonesia, apalagi orang Jawa, itu ya seperti yang pernah saya katakan, hilang Jawane, ya toh, wong Jawa ning pakaiane Arab, ya toh, manggil ibunya Umi, manggil bapaknya Abi dan sebagainya. Akan kasihan nanti Departemen Kesehatan, ya toh, menyebutkan ASI membuat anak sehat lah, bukan ibu sekarang Umi. Kan yang membuat sehat anak kan bayi kan ASU, bukan ASI gitu loh. Nah, tapi artinya apa? Nah, ini memang sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Khususnya kita generasi muda, kalian generasi muda ini. Apakah persatuan dan kesatuan bangsa ini akan tercapek-capek? Sejarah jelas seperti yang tadi saya sampaikan katakan. Katanya Pangeran Diponegoro itu begini. Ini sudah penyimpangan. Dan itu sudah sebetulnya sudah kasat mata. Apa karena dasarnya itu orang Jawa nerimo? Apa aja semua diterima. Oh, sebetulnya juga bukan itu. Orang Jawa itu kan kadang-kadang bagaimana pemimpinnya. Loh, sekarang pemimpinnya banyak yang sontoloyo Loh, suka tidak suka, marah boleh. Tapi satu fakta, tidak pernah memberikan pencerahan. Justru yang seperti ini dia manfaatkan. Loh, ini budaya ya toh? Budaya para leluhur yang adiluhung, yang benar-benar ingin membentuk manusia yang berakhlak. Gitu. Tapi kenyataannya mana? Mereka menikmati liberalisme dengan seenaknya. Nah, kalau dikatakan masyarakat itu ya tidak. Gitu loh. Kenapa? Karena memang dia tidak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Sejak beberapa tahun mereka memang sudah diarahkan yang berbelok. Gitu loh. Kita perhatikan saja sekarang, jangankan dengan tetangga, jangankan satu terah, seayah seibu, masalah itu menjadi masalah di keluarga. Ini kan sudah sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, dan ini perlu, bukan hanya sekedar dipikirkan. Oh, kok ini ada yang mengaku katanya ini, oh kalau saya ndak telusuri, ya toh, seperti misalnya kayak Bapak Binsar Luhur Panjaitan gitu. Oh, kalau memang nggak ya pergi aja dari sini gitu. Cari aja negara yang sesuai dengan mimpimu. Oh, aku setuju kalau itu. Nah, dari sekian fenomena yang terjadi saat ini, gimana sih cara menyikapinya untuk istilahnya anak muda untuk menyikapi persoalan seperti ini? Kalian harus tahu sejarah seperti tadi itu, ya toh. Bagaimana bangsa Indonesia yang sangat luar biasa, yang sangat kaya raya, di mana Indonesia ini dilirik oleh berbagai bangsa hanya untuk meraup kekayaannya. Sedangkan bangsa Indonesia ini, ya, kalau digambarkan itu selayaknya burung Garuda, makanya dipakai sebagai lambang. Burung Garuda itu sangat hebat, ya loh. Kalau terbang jauh, istilahnya adoh tanpa tepi, jauh tanpa batas, ya toh.
Artinya bahwa bangsa Indonesia ini pun juga bisa saja dikatakan mempunyai potensi menjajah. Buktinya dulu hanya dengan perahu layar, Bugis bisa sampai di mana? Coba bayangin aja. Dan yang namanya burung Garuda itu paruhnya, ya, matanya yang begitu tajam, ya, itu bisa dengan cepatnya memangsa dengan kejamnya tak mati. Belum cakar di kakinya itu yang mencengkeram dengan bisa mematikan, ya toh? Artinya apa? Kehebatan itu bangsa Indonesia. Bayangin aja untuk kemerdekaan, merdeka atau mati. Itu udah tidak ada itu, selain Indonesia itu tidak ada merdeka atau mati pilihan. Kejamnya kejam. Terakhir kita lihat 65 korban kayak apa. Itulah Garuda, itulah bangsa Indonesia. Tapi kenapa dipakai sebagai lambang? Bangsa Indonesia punya komitmen. Komitmennya apa? Sayapnya dipreteli jadi 17, ya toh? Ekornya dipreteli jadi 8. Ininya dipreteli tinggal 45. Bangsa kita punya komitmen terhadap proklamasi 17 Agustus 45. Dan juga dengan Pancasila sebagai perisainya. Dan kenapa perisainya digantungkan? Supaya matanya Garuda itu tidak jelalatan kemana-mana, memancing paruhnya yang bisa mematikan itu. Dan kenapa harus menghadap ke kanan? Loh, itu ada filosofinya. Menghadap ke kanan, artinya menghadap ke kanan itu sambil melirik itu, lu imperialisme, kolonialisme, lu jangan macam-macam, gua patok mati lu. Persajaannya, kakinya yang begitu hebat, ya, itu pun juga dikasih komitmen, dikasih tali Bhinneka Tunggal Ika, nggak bakalan kakinya macam-macam. Kalau macam-macam Bhinneka Tunggal Ikanya nggak kebaca. Nah, itu. Berarti secara tanpa sadar ya kita istilahnya dicekoki dengan budaya yang lain. Ya. Tidak bangga dengan budayanya sendiri, ya, dengan ajaran yang ada ya, sebelum ya, mereka datang. Gitu. Ya, kita tidak mau tahu masa lalu. Para politikus pun juga menikmati amandemen, ya toh. Sehingga pada waktu itu pernah ya Presiden kita Pak Jokowi ditanya wartawan masalah dekret, jawabannya ya antarlah itu. Coba bayangin aja yang namanya Gus Dur, begitu habis amandemen punya wacana dekret diturunkan. Bung Karno 5 Juli karena punya kekuatan, didukung oleh rakyat. Di samping itu dengan ABRI menyatu, zaman itu Pak Nasution, sehingga berani. Jokowi sipil. Berarti dalam secara tidak langsung anak muda istilahnya banggalah dengan ajaran-ajaran yang ada di tanahnya. Oh iya, itu sudah lebih cukup. Pancasila itu adalah pandangan hidup. Kalau diterjemahkan itu juga sangat luar biasa. Itu dan tidak ada kok yang katanya itu yang mikirin benderanya orang Arab ini. Itu membelokkan sejarah. Iya, dan ini racun. Dari ajaran para leluhur tentang tata krama itu kan udah mulai tidak ada kan? Oh, tidak ada. Tata krama, budi pekerti, iya. Seperti itu kan? Iya. Ya, dari Ki sendiri harapannya seperti apa? Ya, tahu dirilah, andap asor lah, ya. Seseorang yang ingin menggapai masa depan itu pasti harus menoleh ke belakang, ya toh? Menoleh ke belakang bukan hanya diri kita sendiri, tapi di mana kita berpijak, sejarahnya bagaimana, kok adanya seperti apa, kok sekarang seperti ini. Nah, dari situlah kita bisa melangkah ke depan, gitu loh. Kalau sekarang tahu bahwa sejarah itu sudah diobrak-abrik, dibelokkan, ya toh? Dan kemudian yang namanya nilai-nilai itu juga sudah berubah, ya, dengan adanya globalisasi ini kan salah satu tujuannya kan juga merubah nilai. Sehingga ada suatu tulisan yang mengatakan bahwa dokter itu saja kalau melihat pasien kayak melihat sapi perah, ya toh? Hukum itu bisa ya diaturlah dan sebagainya. Karena ini perubahan nilai. Artinya apa? Mbok kita sadar gitu loh. Kuncinya itu bukan si A, si B, si C. Dalam kenegaraan itu kuncinya ada di dalam konstitusi. Bahwa itu nanti bagaimana, sementara solusinya adalah ini. Gitu. Ini harus dihentikan. Premanisme ini udah harus dihentikan. Coba kalau ngelihat debat-debat itu. Miris. Amat sangat miris. Ini bicara sendiri. Aduh, itu bukan watak kita. Gitu. Kalau perlu ke dadaku, mana dadamu?
Itu loh, lu atau gua yang mati. Udah gitu saja. Nah, kenapa dia harus seperti itu? Ya kepentingan. Sama dengan ini. Yang namanya Diponegoro, kenapa di ini pasti ada kepentingan. Orang melupakan, wali itu nggak ada artinya. Rajamu itu adalah keturunan Yaman. Keturunan ini, omong kosong. Itu. Dan kalau orang itu sekarang berbakti kepada atau menghargai, menghormati kepada salah satu tokoh, apa seanak-anaknya juga dibegitukan? Ya enggak lah. Itu bahwa seseorang itu apa mengagungkan, menghormati, memuliakan seorang nabi. Iyalah. Loh, keturunannya untuk apa? Apa yang dilakukan untuk kemaslahatan dunia? Mungkin kalau ada manfaatnya mungkin boleh. Oh, boleh. Nggak masalah. Misalnya salah satu keturunan, ya toh, itu rekam jejaknya, sejarah dunianya, itu begini. Oh, nggak masalah. Tapi kalau semua, istilah bahasa Jawanya digebyah-uyah, semuanya sampai ini apa? Ada udang di balik batu lah. Iya, seenggaknya cuma menghormati, menghargai apa yang dia perbuat gitu. Oh iya. Bukan menyembah secara berlebihan. Oh enggak. Bahwa budaya Jawa itu terus kemudian ngalah berkah itu enggak masalah. Gitu. Artinya ngalah berkah itu juga mohonnya juga kepada Kang Akaryo Gesang ya, bahwa supaya dilimpahkan nikmat yang pernah diberikan kepada beliau. Atau mungkin ada juga perbedaan makna. Oh, kalau saya kok enggak, kalau saya kok lebih cenderung ya itulah, itu semuanya tendensius lah, itu sudah direncanakan lah, ya, sehingga akhirnya bangsa Indonesia ini ya akhirnya melupakan dia itu siapa, gitu. Leluhurnya bukan orang Minang, bukan orang Bugis, bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, bukan orang Timur, bukan orang Papua, tapi orang sana. Ini anak-anak muda harus tahu. Kecuali kalau mau jadi budak. Oke, kalau begitu. Terima kasih. Sama-sama. Atas pengetahuannya Ki. Sama-sama. Kapan sebisa-bisa saya, ya toh. Oke. Sampean kebiasaan mendadak, saya juga sebisa-bisa saya mendadak. Siap, Ki. Gitu. Oke. Terima kasih Ki. Sama-sama. Ye, rahayu.